Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rafika Maulida. Saya adalah seorang mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta pada prodi Pendidikan Tata Busana. Di video ini, saya akan mendeskripsikan serta menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kain satin. Misal, bagaimana karakteristik kain satin tersebut, bagaimana nyamannya, terbuat dari apakah kain satin tersebut, bagaimana proses pembuatannya, serta bagaimana sih perawatan kain satin yang baik dan benar. Oke, langsung aja. Yuk, mari kita simak. Sebelumnya di sini saya sudah punya contoh desain yang dimana desain ini menggunakan kain satin. Nah, ini dia kain satinnya. Bisa dilihat ya, karakteristik utama yang paling menonjol adalah kainnya yang mengkilap. Kenapa bisa mengkilap? Kain satin ini berasal dari serat sintetis, bahkan full sintetis, dan termasuk golongan polyester dengan nama dagangnya satin tersebut. Serat full sintetis ini berasal dari endapan-endapan minyak bumi seperti bensin ataupun oli bekas. Nah, endapan inilah yang dijadikan serat full sintetis. Untuk mengetahui kain tersebut berasal dari serat sintetis adalah dengan cara melakukan uji pembakaran serat. Setelah melakukan uji pembakaran, terlihat bahwa kain satin menjadi mengkarut dan abunya pun mengeras, serta bau asap yang seperti bau plastik terbakar, menandakan bahwa kain ini berasal dari serat sintetis. Nah, bagaimana sih proses sebuah serat tersebut menjadi kain sintetis? Ini dinamakan textile processing. Asal mula dari serat sintetis, kemudian menjadi benang, dan ditenun menjadi kain. Selanjutnya, masuk ke proses pretreatment, di mana proses ini adalah proses menghilangkan kanji dengan air panas dan memakai air sabun tanpa busa. Kanji tersebut didapatkan pada saat proses ketika serat menjadi benang dan benang menjadi kain. Lalu, masuk pada proses selanjutnya, yaitu proses treatment. Yang pertama ada proses pencelupan atau yang dinamakan dyeing, yaitu proses pemberian warna pada kain. Dan yang kedua ada proses pemberian motif atau printing. Karena desain busana tadi memakai bahan satin polos, artinya proses treatment ini hanya menggunakan teknik dyeing atau pencelupan warna saja. Selanjutnya, masuk pada proses after treatment, yaitu proses penyempurnaan. Pada proses ini ada yang dinamakan proses resin atau pemberian resin agar terlihat mengkilap. Nah, itu sebabnya mengapa kain satin itu mengkilap, karena diberi resin. Dan juga bisa mempunyai daya jual yang tinggi. Contohnya seperti kain satin yang banyak digunakan pada busana pesta. Masuk pada anyaman kain satin, kain ini memiliki anyaman yang dinamakan anyaman satin. Oh iya, kalian pernah gak sih merasa panas ataupun gerah pada saat memakai bahan satin? Pastinya pernah dong. Kenapa? Karena kain satin ini terbuat dari endapan-endapan minyak bumi yang menjadikan kain ini hidrofob atau tidak menyerap air, yang artinya kain ini tidak menyerap keringat. Oleh sebab itu, ketika kita memakai kain tersebut terasa gerah karena bakteri dan keringat yang menumpuk pada kain. Selanjutnya adalah cara perawatan kain satin yang dianjurkan. Pertama, pada saat pencucian, sebaiknya kain satin dicuci menggunakan air hangat dan deterjen cair guna untuk mempertahankan kualitas kain tersebut. Lalu, selanjutnya, saat dijemur, sebaiknya kain satin jangan dijemur langsung di bawah matahari, itu bisa membuatnya rusak. Dan yang terakhir, ketika disetrika, sebaiknya kain satin disetrika dengan suhu normal, artinya tidak terlalu panas. Nah, itu dia penjelasan mengenai kain satin, mulai dari bagaimana kain satin tersebut dibuat, serta cara perawatan yang dianjurkan. Sekian video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!